Dan pemirsa, negosiasi lanjutan antara Amerika Serikat dan Iran diharapkan bisa segera dimulai sebelum gencatan senjata berakhir pada pekan depan. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan kontributor Metro TV untuk Iran, Agil Laksamana Putra, langsung dari Teheran, Iran. Assalamualaikum, Agil. Ya, waalaikumsalam Mas Alka. Iya. Agil, sudahkah Anda mendapatkan jadwal atau tanggal pasti berlangsungnya negosiasi lanjutan antara Iran dan Amerika Serikat di sana? Ya, desas-desus terkait akan dilangsungkannya negosiasi tahap kedua itu memang sudah tersebar ya di berbagai media di Iran. Akan tapi belum ada tanggal pasti dan kapan akan dimulai harinya dan juga tempatnya gitu. Jadi masih belum ada informasi detail terkait tanggal dimulainya negosiasi tahap kedua. Lalu apakah Anda juga memantau bagaimana reaksi rakyat Iran melihat proses negosiasi lanjutan ini antara Amerika Serikat dan Iran? Ya, sebenarnya mayoritas warga negara Iran sendiri sejak awal akan diumumkannya gencatan senjata dan perundingan itu lebih banyak pesimis gitu terkait gencatan senjata yang akan dilakukan dengan Amerika Serikat dan Israel gitu. Jadi mayoritas memang lebih memilih untuk melanjutkan perang ketimbang memilih jalur perundingan karena kita tahu dari berbagai perundingan yang telah dilakukan oleh Iran dengan Amerika Serikat, justru yang melanggar perundingan itu dan memulai serangan awal adalah Amerika Serikat. Jadi dari situ masyarakat Iran lebih waspada dan sebenarnya lebih ingin untuk melanjutkan perang ketimbang melanjutkan negosiasi seperti itu. Iya, untuk suasana di sekitar kawasan Selat Hormuz sendiri seperti apa? Kita tahu bahwa Amerika melakukan blokade di sana dan Iran juga tidak akan mengizinkan ekspor maupun impor berlangsung di titik di Teluk Persia tersebut. Blokade di berbagai pelabuhan di Iran itu masih berlangsung dan sepertinya dari pihak angkatan bersenjata terutama wilayah angkatan laut di Iran sekitar Selat Hormuz sendiri sudah waspada sejak awal dan juga mengancam apabila setiap tindakan dari pemblokadan yang semakin dekat dan semakin memasuki wilayah perairan Iran yakni Selat Hormuz sendiri akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dan setiap pelanggaran gencatan senjata akan dibalas berkali-kali lipat ke depannya. Jadi bukan hanya dibalas secara persenjataan militer, akan tetapi juga pemblokadaan kembali sejumlah kapal tanker minyak yang milik Amerika, tapi berbagai negara-negara sekutu Amerika Serikat sendiri. Jadi mereka tidak akan diperbolehkan untuk keluar masuk seperti itu. Terkait dengan isu bahwa Trump mengklaim akan membuka Selat Hormuz ini demi China dengan syarat China ini tidak boleh lagi mengirimkan senjata untuk Teheran. Apakah sudah ada pernyataan resmi dari pihak Iran untuk menanggapi klaim dari Trump ini? Ya, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait tanggapan dari klaim Trump yang sudah membuka kapal dari Cina sendiri. Jadi memang dari awal Cina juga termasuk salah satu kapal yang memang diizinkan gitu karena kita tahu kerjasama Iran dengan China sendiri juga berlangsung lama seperti itu. Jadi memang hingga saat ini belum ada informasi tanggapan terkait klaim Trump tersebut. Untuk situasi sendiri di negara Iran seperti apa saat ini? Ya, untuk situasi di Iran sendiri, terutama di kota Tehran sendiri, jadi semua aktivitas masyarakat itu belum ada perubahan sama sekali. Gencatan senjata telah berlangsung, jadi memang sejak sebelum gencatan senjata hingga saat ini kondisi aktivitas masyarakat semuanya itu normal seperti sebelumnya. Jadi aktivitas perkantoran, jual beli, perdagangan, dan beberapa aktivitas lainnya di kota Tehran sendiri terutama itu berjalan normal dan beraktivitas seperti biasanya. Adapun mengenai aktivitas pendidikan, jadi belajar mengajar di kota Tehran sendiri semuanya dialihkan
ke dalam jaringan atau online. Jadi belum ada informasi lebih lanjut kapan akan dialihkan kembali ke tatap muka. Dan hingga hari ini masyarakat Kota Teheran sendiri dan berbagai wilayah di kota lain itu tiap malam hari menggelar pawai dukungan kepada pemerintah Revolusi Islam dan Angkatan Bersenjata Iran sendiri. Jadi memang pawai dukungan meskipun dalam kondisi gencatan senjata ini tetap terus dilakukan untuk mengatur solidaritas dan memperkuat perjuangan warga sipil sendiri. Seperti itu. Dengan nilai tukar rial Iran yang dikabarkan bahkan sempat menyentuh 1 juta per US dollar, bagaimana ini berpengaruh langsung terhadap biaya hidup Anda sebagai WNI di Iran, dan seberapa besar berpengaruh pada lonjakan harga di sana? Ya, saya melihatnya hingga saat ini belum ada kenaikan lonjakan yang terlalu signifikan, terutama di berbagai bahan pokok dan kebutuhan di Iran sendiri. Memang di awal perang itu sempat ada kenaikan bahan pokok dan kelangkaan. Akan tetapi itu langsung disiasati oleh pemerintah dengan menaikkan upah pekerja seperti itu. Dan hingga saat ini justru subsidi ke berbagai bahan pokok di Iran sendiri itu masih berlangsung. Jadi memang saya tidak merasakan dampak yang secara signifikan terutama terhadap kelangkaan bahan pokok dan kenaikan harga. Jadi masih cenderung relatif stabil hingga saat ini. Baik, terima kasih perspektif dan analisa Anda dari Iran langsung, Agil Laksamana Putra. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan